Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi kita akan saya akan mewawancarai Bapak mengenai identifikasi masalah yang ada di sekolah kita. Mohon sarannya, mohon masukannya, mohon jawabannya, Pak Jamal. Yang pertama saya ingin bertanya, salah satu contoh di sekolah kita ini kan banyak sekali masih guru itu menggunakan metode konvensional, salah satunya ceramah, diskusi, hanya tanya jawab saja begitu. Bagaimana menurut Bapak solusinya supaya guru-guru itu menggunakan model pembelajaran inovatif? Iya, jadi kalau saya melihat penyebabnya itu adalah karena kurangnya guru untuk menggali informasi tentang model pembelajaran yang inovatif, sehingga menyebabkan guru kurang kreativitas dalam mengajar. Maka solusi yang paling tepat adalah sekolah nanti akan memfasilitasi guru dengan mengundang salah seorang pemateri yang ahli dalam bidang menggunakan model pembelajaran inovatif. Jadi kita buat semacam pelatihan begitu ya Pak, diklat begitu ya Iya. Pak. Selanjutnya Pak Jamal, selama 2 tahun terakhir ini kan kita dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sebelum adanya COVID pun minat baca di sekolah kita ini menurun. Iya. Dengan dibuktikan dengan adanya siswa kurang banyak meminjam buku ke perpustakaan. Menurut Bapak, bagaimana caranya kita meningkatkan literasi atau minat baca siswa itu? Yang pertama kita lakukan adalah memberikan motivasi eksternal kepada siswa. Dari motivasi eksternal itu diharapkan nanti muncul motivasi intrinsik, motivasi dari dalam siswa untuk memiliki minat baca. Kemudian yang kedua adalah manajemen perpustakaan kita semakin kita tingkatkan, apakah misalnya dalam penggunaan buku fiksi dan non fiksi itu kita gunakanlah program literasi yang akan kita laksanakan pada semester ini. Kira-kira apa program literasi yang akan kedepannya kita buat ini Pak? Iya, program literasi ini kita namakan adalah Gelimis, Gerakan Literasi Kamis, di mana setiap kelas nanti akan bergantian untuk membacakan intisari atau kesimpulan dari buku yang dibacanya ketika berada di perpustakaan. Jelang waktu selama 4 hari kita berikan waktu untuk membaca dan memberikan kesimpulan dari bahan bacaan mereka, disampaikan di hadapan anak-anak kita nantinya. Ya, mudah-mudahan dengan program yang baru ini minat baca siswa itu atau literasi siswa meningkat. Mudah-mudahan ya, mohon dibantu nanti dari guru bahasa Indonesia. Iya, siap. Kemudian contoh kasus yang keempat yang ingin saya tanyakan Bapak, di sekolah kita ini masing-masing dari guru kita ini menganalisis ada beberapa siswa itu yang mungkin bisa dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Itu ada di kelas 10 dan notabene-nya si anak ini dulu kakaknya juga bersekolah di sini. Nah, contoh kasusnya ketika belajar dia hanya diam, tidak bersosialisasi dengan teman-temannya. Menurut Bapak, bagaimana pendekatan kita dengan siswa yang berkebutuhan atau dikatakan anak istimewa tadi Pak? Ya. Nah, di Kabupaten Labuan Batu Selatan belum ada sekolah yang menampung untuk anak berkebutuhan khusus yang biasa kita kenal dengan nama SLB, sekolah luar biasa. Maka karena tidak ada sekolah-sekolah yang sifatnya umum seperti kita, itu harus menampung anak yang berkebutuhan khusus. Jadi pendekatan yang paling penting kepada mereka adalah yang pertama, kita nanti harapkan bisa merekrut tenaga pendidik yang biasa mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang pertama. Tapi kita lihat juga nanti porsi anggarannya di sekolah bisa tidak mencukupi. Kita bisa diskusikan. Yang kedua, mungkin kita akan menyiapkan sarana prasarana yang sifatnya mendukung pembelajaran untuk anak ABK ini, anak berkebutuhan khusus tadi. Misalnya apakah ruang bermainnya atau misalnya sarana olahraga. Nanti kita lihat potensi dia kemana. Karena biasanya anak-anak istimewa ini, anak-anak berkebutuhan khusus ini, dia biasanya kecerdasan kinestetik ya, gerakan ya, gerakan. Karena kita tidak mengharapkan kognitifnya,
kita mengharapkan kecerdasan emosional dan psikomotoriknya gitu. Walaupun berangsur-angsur itu kondisi akan kita ya perdalam lagi. Jadi dari pengadaan sarana prasarana, kemudian tenaga pendidiknya yang berkompeten. Ya. Lanjut yang kelima, Pak, mengenai komunikasi kita sebagai pendidik dengan orang tua peserta didik. Kita ketahui bahwasannya seringkali siswa-siswa yang bermasalah di sekolah ini kita komunikasikan dengan orang tua itu lewat undangan. Jadi dipanggil SP pertama misalnya. Jadi permasalahannya adalah ketika kita memanggil orang tuanya itu jarang sekali hadir karena ada yang beralasan kerja, ada yang beralasan urusan keluarga begitu Pak. Apa solusi dari Bapak supaya komunikasi kita sebagai pendidik dan orang tua tadi terjalin? Ya. Yang pertama tentunya kita jalin komunikasi itu melalui media sosial. Melalui media sosial artinya mungkin karena kesibukan orang tua di luar atau di luar sekolah dalam bekerja dan sebagainya, maka kita gunakan sebagai fasilitas untuk bersilaturahim kepada orang tua. Yang kedua menurut saya selain itu tentu pertemuan tatap muka secara luring juga harus kita lakukan kepada orang tua ya. Itu apa? Untuk lebih menjalin komunikasi yang baik, kemudian menjalin keakraban. Kita cari waktu yang tepat kepada orang tua untuk tatap muka. Apakah kita lakukan misalnya per 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita undang ya. Bisa saja nanti kita bikin jadwalnya per kelas. Misalnya wali kelas nanti didampingi oleh wakil kurikulum atau didampingi oleh Pak Kepala Sekolah mengundang kelas 12 IPA 1 misalnya. Kemudian kita lakukan komunikasi yang baik kepada orang tua dan kita laporkan bagaimana perkembangan anak didik kita, dan kemudian juga kita laporkan apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak yang berada di kelas itu. Tadi kan Pak, jika kita mengundang orang tuanya tadi per kelas 12 IPA 1 misalnya, kita panggil orang tuanya semuanya datang ke sekolah membicarakan tentang perkembangan si peserta didik. Jadi jika orang tua juga nggak berkenan ataupun ada urusannya segala macam alasannya, ada yang bekerja begitu Bapak, apa solusi kelanjutannya Pak? Iya. Seperti itu. Iya. Jadi memang kendala kita salah satunya itu karena rata-rata kita kan petani Bu ya, sehingga ada kendala orang tua itu sulit untuk dihadirkan. Nah, jadi media sosial tadi itu fungsinya adalah untuk menjembatani. Kira-kira berapa persentase orang tua yang bisa datang di tanggal sekian? Kita kan bisa mempresentasikan. Misalnya kita bikin list di media sosial. Bagaimana kalau misalnya pertemuan kita Bapak Ibu sekalian kita laksanakan pada tanggal sekian, tolong dibikin listnya. Nanti kan dilihat dari misalnya 36 orang tua siswa, mungkin ya 27 orang bisa menghadiri, artinya 75%. Saya rasa dari 75% itu sudah bisa mewakili, karena nggak mungkin kita dapatkan 100%. Nanti yang kekurangan yang 20% lagi atau misalnya 9 orang lagi tadi itu tidak bisa hadir, maka itu bisa dikomunikasikan. Misalnya kalau wali kelasnya berkenan, kita buat semacam pertemuan daring. Pertemuan daring. Jadi nanti di pertemuan daring itu kan bisa saja pulang kerja, misalnya ibu lagi sore hari tidak ada pekerjaan, lagi kosong, orang tua juga sudah selesai pekerjaannya menderes atau mendodos, maka dibuat daring bagi orang tua yang tadi tidak sempat tatap muka untuk menyampaikan hasil daripada keputusan musyawarah pada saat tatap muka. Itu solusinya. Solusinya ada dua ya Pak. Yang pertama menentukan jadwal kesepakatan bersama, yang kedua lewat daring tadi. Daring. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan, nah kalau tadi hubungan komunikasi kita dengan orang tua peserta didik, sekarang kebalikannya, komunikasi kita dengan pendidik, nah itu kurang terjalin. Komunikasi pendidik dengan anak. Pendidik dengan anak, peserta didik, nah itu kurang. Salah satunya apa? Kadang seringkali saya sendiri di kelas merasakan Pak, ketika kita memberi tugas kepada si siswa, hanya sekian persen yang mengerjakan, yang lain tidak mengerjakan. Padahal di lapangan sudah kita kasih konsekuensinya, misalnya dengan penambahan tugas, semakin tidak dikerjakan. Nah itu bagaimana solusinya? Iya. Pak? Jadi memang solusi untuk menghadapi permasalahan antara pendidik dengan siswa itu, di awal pembelajaran kita buat yang namanya kontrak belajar atau kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas itu tentu ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Jadi kalau seorang guru itu jangan membuat kesepakatan kelas
itu secara sendiri. Kalau bisa, ketika kita membuat kesepakatan kelas itu dituliskan misalnya dalam sebuah kartun dan dituliskan dari pendapat dari siswa apa kira-kira yang menjadi kesepakatan kita. Contoh misalnya yang pertama, tidak terlambat masuk kelas. Yang kedua, tidak membuka mata pelajaran lain ketika belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kita harapkan jangan dari guru itu menyampaikan aturan-aturan itu. Kita harapkan dari mereka. Supaya apa? Supaya terjadi komunikasi dua arah. Tidak hanya disuruh saja begitu Iya. ya, Pak. Tidak hanya gurunya yang menyuruh saja. Tidak guru yang menyuruh saja. Kita tidak harapkan seorang guru itu semacam mendikte siswa, tidak. Tapi kita harapkan kalau bisa dari siswa yang bermasalah itu apa gagasanmu nak? Kita pancing dia supaya dia merasa bertanggung jawab. Oh ya, aku sudah menggagaskan bahwa tidak boleh terlambat memberikan tugas. Itu salah satu solusi. Karena begini, hubungan antara guru dengan siswa ini jangan kita ibaratkan seperti hubungan antara pemain film dengan penonton. Gurunya main film, siswanya nonton, jadi pasif. Harus ada timbal baliknya. Begitu. Jadi kalau saya lebih sepakatnya hubungan antara guru dengan siswa itu ibarat sutradara dengan pemain film. Gurunya sutradara bikin skenario film. Pemain filmnya siapa langsung? Siswa. Siswanya lebih aktif. Nah, kebanyakan miskomunikasi itu terjadi. Kenapa? Karena komunikasi satu arah. Guru keenaan ngajar dengan metode ceramah, siswanya nggak tahu, yang ada yang menghayal, ada yang tidur, ada yang ya macam-macam lah. Yang kita lihat tidak terlihat keaktifan daripada siswa. Jadi solusinya saya rasa melakukan komunikasi dua arah, ya. Yang pertama tadi kontrak belajar, kesepakatan kelas itu kalau bisa gagasannya dari mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, kita harus bisa melihat bahwa manusia itu punya 8 kecerdasan. 8 kecerdasan manusia itu. Artinya setiap siswa ini, setiap manusia adalah individual yang unik. Seorang guru kalau mau komunikasi terjalin kepada siswa-siswinya, dia harus mengetahui potensi apa yang dimiliki oleh siswanya sehingga bisa dikembangkan. Maka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa seorang guru itu seperti seorang petani. Seorang petani kemudian dialah yang memupuk tumbuhan tadi itu, itulah siswa, tumbuhan tadi itu. Bagaimana dia cara mengembangkan tumbuhan tadi, apakah dengan cara memupuknya, menyiramnya setiap hari sehingga tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi berkaitan juga lah dengan gaya belajar masing-masing ini ya kan. Iya. Ada siswa yang suka dia harus menonton dulu audio visual ya kan. Ada yang suka mendengarkan, menyimak begitu kan Pak. Ada yang suka terjun langsung ke lapangan. Betul. Begitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan evaluasi belajarnya. Iya, kemampuan masing-masing. Kemudian ini berkenaan dengan evaluasi belajar yang ingin saya tanyakan Pak. Seringkali kita ketika UTS, ketika ulangan memberi evaluasi belajar itu dalam bentuk soal-soal yang rots. Artinya misalnya saja sering dalam bentuk tuliskan, sebutkan, C1 atau iya C1 begitu Pak. Itu kan masih keterampilan berpikir tingkat rendah. Jadi kita diwajibkan seharusnya membuat evaluasi belajar itu yang hot. Jadi bagaimana dari Bapak supaya kita aplikasikan di dalam pembelajaran ini menggunakan semua guru, tidak hanya mapel bahasa Indonesia saja, tidak hanya mapel matematika saja, harus mengedepankan soal yang berbau hot. Jadi sekitar tahun 2019 kita sudah mendapatkan bantuan SMA zonasi, dan di situ sudah kita lakukan semacam pelatihan tentang pembuatan soal HOTS, High Order Thinking Skill ya. Jadi soal-soal tingkat tinggi, soal-soal tingkat tinggi. Nah, jadi kalau menurut saya kita tinggal memotivasi guru. Memotivasi guru, apa yang kita motivasi? Kita motivasi bagaimana kegunaan kalau seorang guru itu misalnya memberikan soal PTS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu dengan menggunakan soal-soal HOTS. Tentu nanti akan terlihat bagaimana dampak yang diharapkan, dampak itu akan terlihat kalau seorang guru itu memberikan soal HOTS kepada siswa dibanding dengan soal LOTS. Nah kemudian kalau misalnya dari segi gurunya belum mampu memberikan soal HOTS, nanti kita bimbing lagi. Kita akan bimbing lagi bagaimana cara menggunakan atau membuat soal HOTS. Kita akan bimbing dulu.
Jadi lewat pembimbingan. Iya, gitu ya. itu yang pertama itu pembimbingan. Kemudian ini mungkin jadi pertanyaan saya yang terakhir, Pak Jamal, berhubungan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin ini adalah hal yang sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Semenjak beberapa tahun terakhir ini kita tidak ada lagi guru TIK. Nah, tidak ada lagi guru TIK, sehingga guru-guru yang sudah istilahnya lanjut usia ini gaptek, istilahnya dalam garis bawah gaptek. Kenapa? Salah satu contohnya ketika kita pembagian rapor, guru-guru muda ini semakin di depan. Kenapa semakin di depan saya katakan seperti itu? Karena bermunculanlah di sana calo-calo rapor lah istilahnya, kata calo-calo rapor. Guru-guru yang sudah lanjut usia ini tadi menyerahkanlah tugas kepada guru-guru yang masih muda ini untuk mengerjakan rapor. Begitu Pak Jamal. Bagaimana solusinya Bapak supaya guru muda dan lanjut usia ini tidak dibedakan dalam memaksimalkan penggunaan iptek? Ya. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan itu adalah belajar sepanjang hayat. Jadi ada kelemahan dari beberapa guru. Mereka merasa ketika sudah kepala 5 ya, bahkan sudah mendekati kepala 6, bahkan ada juga yang masih kepala 4, mereka sudah pesimis dengan penggunaan teknologi ini. Sehingga muncullah bahasa kadang-kadang kita dengar, kamu lah yang masih muda kan. Padahal belajar itu sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat, kemudian sekarang ini guru dituntut untuk memiliki kecakapan, guru dan siswa dituntut untuk memiliki kecakapan abad 21. Kecakapan abad 21. Nah, jadi yang membuat pendidikan kita ini tidak berhasil yaitu apa itu? Siswanya abad 21 ya, kemudian cara ngajar ataupun penggunaan alat pembelajaran gurunya itu seperti tahun 90, kurikulumnya tahun 70, itu gak berhasil. Maka harus diselaraskan. Kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 itu sesuai untuk menuntun kemampuan anak, kecakapan anak pada abad 21, maka gurunya juga harus menyesuaikan dengan kurikulum dan tujuan daripada pendidikan itu tadi, memiliki kecakapan. Nah, oleh karena itu kita harapkanlah yang muda-muda ini tadi untuk tidak bosan mengajarkan kepada guru-guru senior. Begitu juga dengan guru senior, semakin menyadarkan dirilah bahwa pentingnya teknologi itu dalam pembelajaran. Tidak bisa kita pungkiri, sekarang ini teknologi itu sudah menyatu dalam sebuah pembelajaran. Kita tidak bisa tinggalkan teknologi itu. Itu mungkin solusi dari saya. Seperti contoh misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi begitu. Iya, penggunaan aplikasi ya. Contoh misalnya seperti penggunaan Google Classroom, penggunaan Google Form ya. Kita bisa memberikan motivasi kepada guru-guru senior yang malas untuk mempelajari teknologi ini, bahwa ternyata memang kecanggihan teknologi itu untuk mempermudah. Mempermudah apa? Contoh misalnya guru yang malas mengkoreksi tugas siswa. Dengan adanya teknologi Google Form tadi, kita buat kuis di situ, apakah dalam bentuk pilihan ganda, apakah dalam bentuk ya boleh nanti jawaban singkat ya. Google Form, iya kita akan gunakan itu untuk apa? Untuk mempermudah kita tidak mengkoreksi apalagi ulangan atau ujian siswa. Nanti di situ akan terlihat dari jawaban siswa itu akan terlihat dia menjawab benar atau kurang benar atau tidak benar. Nah, sehingga dengan seperti itu guru itu capeknya waktu sekali aja, waktu menggunakan teknologi itu aja, tapi dia tidak mengkoreksi lagi, langsung nanti teknologi itu akan mengkoreksinya. Jadi bisa kita motivasi guru bahwa teknologi itu bukan mempersulit pembelajaran tapi mempermudah pembelajaran. Jadi sepakat kita bahwasanya harus memaksimalkan iptek ini sendiri ya. Harus Bu, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, itu saja Pak Jamal mungkin keluh kesah saya ataupun identifikasi masalah yang saya alami khususnya selama pembelajaran. Terima kasih untuk aspirasinya Pak Jamal, mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya di kemudian hari. Terima kasih Pak Jamal. Ya, sama-sama Bu. Ya.